mau sedih kek, mau jungkir balik sekalipun, itu bukan urusan gue lagi, ngerti? Tah, tunggu Tah. Gue akan cerain dia. Setelah saya lama merenung, saya pikir kamulah calon suami yang terbaik buat saya. Benar kah, Elisa? Aku belum kenal sama keluarga kamu, dan kamu juga belum tahu orang tua aku siapa. Itu mah gampang, bisa diatur. Yang penting, aku bisa married sama kamu. Bener? Iya. Ngapain kita ngomongin soal cinta? Gue mau pulang, lu nggak usah nyusul. Mana dompet? Jelita! Aku belum pernah mencium wanita sebelumnya kecuali kamu. Karena aku punya prinsip. Wanita pertama yang aku cium bakal menjadi istri aku. Dan aku nggak bisa membayangkan untuk bisa lebih dekat sama kamu. Bahkan untuk mencium kamu. Karena aku merasa nggak pantas untuk kamu. Dengerin gue. Gue nggak peduli lu pantas apa enggak buat gue. Gue suka banget sama lu, gue suka banget sama lu. Gue pengen lebih deket sama lu. Gue pengen bisa merhatiin lu setiap hari. Gue pengen... Jelita, maukah kamu menerima aku menjadi suami kamu? Iya. Baik suka maupun duka. Kamu berduka. Sungguh, Jelita. Makasih, Jelita. Gimana? Tempat kerja kamu yang baru? Betah? Belum tahu sih, Pak. Karena mungkin suasananya kan masih baru. Lagi pula bagi saya, bekerja di mana aja semuanya sama. Tergantung dari diri kita ya kan, Pak? Hanya saja yang saya nggak bisa lupa, wangi parfum Bapak. Maaf kalau omongan saya sudah disalahartikan sama Bapak. Kenapa ya kita berdua bisa terdampar di tempat seperti ini? Apa mungkin karena masing-masing dari kita punya perasaan yang nggak bisa dipendam? Tina. Pak, kenapa Pak? Yuk kita pulang. Pulang? Iya, ayo. Ya deh. Makasih sayang udah nganterin aku pulang. Masuk dulu yuk. Ma. Ma. Ya sayang. Aduh, ini muka kamu kenapa, Nak? Gak apa-apa, Tante. Gak apa-apa, cowok lagi berantem biasa. Mah, Jelita mau kasih tahu kalau Jelita sama Raka udah pacaran. Bener? Syukur, Mama senang dengernya, Nak. Memang itu yang Mama inginkan. Emangnya kamu punya rencana apa sih? Mau cepat-cepat menikah? Emangnya kamu udah punya rumah apa?
Terus kamu mau tinggal di mana? Mau numpang di sini? Iya. Burung kakak tua, dengerin ya. Kalau gue udah nikah sama dia, gue pasti tinggal sama dia. Gue nggak peduli mau tinggal di tempat kontrakan kek atau rumah dia asli kek. Asalkan gue nggak tinggal sama burung kakak tua yang bawel macam lo. Heh, burung Nuri. Emangnya kamu mau hidup susah apa? Dasar. Iya lagi, Min. Belum malas ini, sayang. Aduh, calon mantu mama. Yuk, masuk ya. Wah, makanannya kayak enak nih. Rak, gue ikut bahagia loh dengan keputusan kalian berdua. Makasih, Den. Aku juga seneng banget kok setelah mendengar kalau kamu akan melamar Katy. Iya ya. Kita sama. Yaudah, yuk makan ya. Yuk, duluan. Oh iya ya. Halo Jelita. Aku seneng banget kalau kamu nelpon aku. Kamu kangen ya sama aku? Kangen? Enggak. Ya udah. Kalau kamu nggak kangen sama aku kerja dulu ya. Tunggu. Jangan tutup dulu. Aduh. Sayang, datang dong ke sini sekarang. Apa? Sekarang? Aduh, Lit. Kayaknya nggak bisa. Aku kan sekarang lagi kerja. Nanti kalau aku nggak kerja, bisa-bisa calon istri aku kabur. Calon istri yang mana? Yang lagi nelpon. Gue jadi tambah suka malah. Ternyata lu bisa bercanda juga. Gue pikir kalau lu di kantor lu pasti serius banget. Sayang, ntar kalau abis pulang kantor, lu jemput Denny, abis jemput Denny, jemput gue sama Katy di kampus, oke? Penting banget. Gue kangen dan pingin ketemu sama lo, dan gue mau cerita banyak, oke? Ya udah deh. Nanti insya Allah aku datang. Oke, sampai nanti ya. Wah. Mas Hussein, kita sudah harus mengadakan persiapan pernikahan Raka dan Jelita. Ya. Tinggal kita atur saja tanggal pernikahan mereka. Lebih baik bicaranya tidak lewat telepon. Kapan Mas Hussein dan Jeng Widya datang ke sini? Secepatnya saya usahakan datang ke sana. Bener ya? Mas Hussein dan Jeng Widya bisa menginap loh di rumah saya. Oh iya, itu bisa diatur. Tika, sampai nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, ngapain sih nyuruh orang-orang itu menginap di sini? Mestinya Raka dong yang harus bertanggung jawab sama mereka, bukannya kita. Pokoknya kalau mereka tetap tinggal di sini, aku akan bilang sama Mas Pram supaya siap-siap membelikan aku dan Bagas rumah. Sorry aja ya kalau aku harus gabung sama mereka. Desi, kalau Mama sudah dipanggil sama Tuhan, rumah ini menjadi milik Pram. Tapi selama Mama masih hidup, rumah ini tetap menjadi milik Mama. Dan Mama berhak menentukan siapa tamu-tamu yang akan menginap di sini. Ngerti? Yang mah, es krimnya. Enak banget, sumpah rasa coklat plus. Lagi dong. Dong yang. Dikit lagi. Yang. Dikit lagi. Yang. Enggak, Jelita. Yang lagi dong. Cobain dikit lagi. Sedikit aja. Kalau sayang sama aku cobain sedikit aja es krim manis banget. Enggak, Jelita. Hah? Dong. Jelita ikut saya. Den, Kat, saya keluar dulu ya. Kemana sih?
happening with you? Kamu serius nggak sih sama aku? Wow. Lu kenapa lu? Kok tiba-tiba lu nanyanya kayak gitu? Buat apa kamu manas-manasin si Roy tadi? Dia itu kan masa lalu kamu. Sudah basi tau nggak? Bagi gue, masa lalu yang dia perbuat sama gue itu harus dibalas. Nggak bisa begitu, Jelita. Kamu seharusnya melupakan masa lalu kamu. Sebentar lagi kita kan mau membangun rumah tangga kita. Semuanya harus dijalani dengan hati yang bersih. Agama melarang kita untuk dendam. Jadi, lupakan aja masa lalu kamu. Hah, woi. Tunggu, lu jangan kayak dai, men. Gila lu ya. Masalah agama tuh jangan disangkut pautin sama masalah kita. Gue sama lu tuh belum jadi suami istri. Lu udah main ngatur gue, lu gila lu ya. Sekarang gue tanya sama lo. Lu bisa nggak ngelupain cewek yang waktu itu datang ke tempat kos lo? Hah? Jelita, aku nggak mau bertengkar sama kamu. Tapi sekarang ini aku mau kita berdua memikirkan kembali hubungan kita. Kenapa? Ya, mungkin waktu kita berdua di pantai, kita dalam keadaan suasana romantis. Jadi, bisa dengan cepat memutuskan untuk menikah. Sekarang ini, lebih baik masing-masing memikirkan kembali apakah kita saling membutuhkan atau enggak. Saya pergi dulu ya. Saya sudah ketemu teman saya. Dia bilang sebagai modal awal kita harus store 200 juta. Bagaimana? Kita patungan? Kita sama-sama store 100 juta. Tapi Alan, saya kan harus kenal dulu teman kamu. Saya harus tahu kredibilitasnya. Dan saya nggak bisa putuskan langsung. Pasti akan saya kenalkan dia pada kamu. Tapi Liz, mendengar nada pembicaraan kamu tadi, sepertinya kita bukan suami istri. Kenapa? Kamu sudah tidak percaya lagi dengan saya. Seharusnya kan... Maafkan saya, Alan. Saya kan cukup lama hidup sendiri. Jadi saya terbiasa memutuskan segala sesuatunya sendiri. Saya sadar setelah saya menikah dengan kamu, saya seharusnya belajar hidup berbagi. Terutama dalam memberikan keputusan. Saya respect terhadap kamu sebagai istri saya yang cerdas dan mandiri. Tapi kamu juga seharusnya tidak melupakan saya sebagai kepala rumah tangga. Dan yang penting, Elisa, investasi kita ini kan untuk perusahaan kamu. Karena sekarang kamu sudah tidak menjadi karyawannya Pak Hasan. Makasih ya. Kamu udah mau nemenin saya makan makanan kesukaan saya. Akhirnya idam saya kesampean juga. Makan dengan suami tercinta. Ya. Setelah anak itu lahir, kita cerai. Roy, apa kamu gak ada bahan pembicaraan lain? Dari hari ke hari kamu ngomongnya itu aja. Apa kamu gak merasa kalau saya tuh sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi istri kamu? Dengar ya Marissa, saya udah bilang dari pertama kali kalau saya ingin menceraikan kamu, tapi semuanya tertunda. Apaan sih kamu, Roy? Apa kamu gak memikirkan masa depan anak kita? Apa kamu bilang? Masa depan anak kita? Kamu kan bisa jadi orang tua tunggal. Kalau kamu gak mau punya anak dari saya, kenapa kamu tidur sama saya? Kenapa gak sekalian aja kita pura-pura kawin? Supaya nanti kalau kamu minta cerai, saya gak ada beban. Karena saya gak pernah kamu sentuh. Laki-laki egois. Gue bingung, Kat. Kayaknya gue gak jadi married deh sama Raka. Kayaknya gue tuh gak cocok sama dia. Aduh, Lid. Kalian berdua itu hanya perlu penyesuaian satu sama lain. Mungkin si Raka memang masih kaget sama sifat lo yang ceplas-ceplos dan temperamental itu. Emang sih, lo kan agak-agak jutek gitu.
Siapa yang nggak kaget? Sementara si Raka itu kan orangnya serius banget. Tapi dibalik semua perbedaan antara kalian berdua, banyak sisi-sisi yang unik yang bisa digabungin. Banyak kok pasangan-pasangan lain yang bagaikan bumi dan langit. Langgeng-langgeng aja, malah makin awet. Terus gue mesti gimana dong? Iya, kalau Raka bilang kalau kalian itu harus merenungi dulu sebelum melangkah lebih jauh. Mungkin ada benernya, Lid. Merenung. Oh, merenung. Tapi berapa lama? Udah deh, Lid. Gue udah gak mau banyak ngomong lagi sama lo. Biarlah cinta antara kalian berdua yang bisa menjawab semuanya. Lu sadar gak sih? Lu tuh dari tadi ngomong kayak filsaf, tau gak? Iya ya. Padahal sebentar lagi gue mau merit gitu ya. Iya. Gue kan butuh nasihat juga, Lid. Iya, tapi secara nggak langsung lu tuh menasehati diri lu sendiri. Bukan buat gue tuh sebenarnya. Gila lu ya. Aduh. So asik lu. Kasidi, Marina, ada apa? Sini. Iya, Nyonya. Begini, Nyonya. Ada apa? Ayo ngomong. Kita berdua mau pulang kampung, Nyonya. Mau pulang kampung? Iya. Siapa yang marahin kalian? Begini, Nyonya. Saya berdua mau kawin ya? Iya. Ngomong mau kawin aja susah amat sih. Iya. Saya nggak ngelarang kalian berdua mau nikah. Tapi kalian kan tahu, Jelita sebentar lagi juga mau nikah kan? Gimana kalau kalian pulang kampungnya setelah pernikahan Jelita? Oh. Jadi boleh, Nyonya? Ya boleh dong. Iya, Sese. Oke. Siwon. Sayang. Suami pulang kerja kok disambut cemberut. Kesel ya karena saya pulang telat. Kamu udah kangen kan sama saya? Setelah kamu lihat foto ini, kamu bilang apa sekarang? Ini nggak benar, Elisa. Bisa saja ada orang yang iri dengan saya dan pasti foto ini akal-akalannya perempuan ini. Pakai baju pengantin segala. Foto ini kan bisa di-cropping. Jangan bohong, Alan. Perempuan ini tadi datang ke sini. Dia cerita semuanya tentang kamu. Dia cerita tentang pekerjaan kamu, juga tentang pernikahan kalian yang belum resmi bercerai. Please, Elisa, jangan percaya dia. Kamu masih mau ngelak? Saya bisa bawa perempuan itu sekarang juga ke sini dan menjelaskan semua kebohongan kamu. Alan, kenapa kamu tega terhadap saya? Karena dengan menikahi kamu, hidup saya lebih bergairah. Saya bisa tinggal di apartemen mewah ini, menggabungkan uang saya dengan uang kamu untuk memulai usaha baru, walaupun dana di tabungan saya kosong. Dan yang lebih penting lagi, Elisa, saya sudah menginvestasikan seluruh uang kamu untuk bisnis saya. Kalau kamu mau menceraikan saya, silakan.
Mas, apa Mas benar-benar yakin kalau Jelita mau menikah sama Raka? Terus Mas, mereka mau tinggal di mana? Di rumah kontrakan? Emang kenapa sih? Kamu ngurusin aja deh. Nggak apa-apa kan? Mas, aku nih nggak ngebayangin Jelita akan nurut sama Raka. Mereka punya komitmen sendiri kok untuk berkeluarga. Mereka mau mandiri. Nggak apa-apa kan? Yang penting kita dukung mereka, bukan memusuhi mereka. Ada aja kamu tuh. Kok parfum Mas sekarang cepet habis sih? Biasanya nggak begini. Kamu tuh ada-ada aja deh. Ngurusin hal-hal yang nggak penting begitu. Mas nih mau meeting sama siapa sih? Aku tuh punya klien baru. Boleh dong kalau aku tampil oke. Kalau aku nggak oke, kamu nggak naksir aku kan? Udah, aku udah telat. Udah jam segini. Ya, aku berangkat ya. Bye. Kalian serius? Benar, Pak. Tentu aja serius, Pak. Jadi proyek ini bisa kita mulai bulan depan? Betul. Yes. Wah. Terus terang, saya senang sekali mendengarnya. Aduh, saya harus berterima kasih seperti apa nih? Gini aja, ada yang mau pesan lagi? Gimana, Pak? Saya kira cukup, Pak. Kalian, oke. Kalau gitu nanti kita mulai aja bulan depan ya. Oh, oke. Terima kasih, Bapak-bapak. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, mari Pak Tom ya. Ya. Hai. Kamu udah lama di sini? Baru, Pak. Tapi tampaknya kita harus segera pergi dari sini karena ibu kesini, Pak. Ibu? Maksud kamu istri saya? Iya, tapi saya rasa dia tidak melihat saya. Maaf, Pak. Saya mengganggu. Tapi saya ingin bertemu Bapak karena saya ingin pamit. Memang kamu mau kemana? Saya ingin sekolah ke luar negeri, Pak. Oh, rupanya kamu di sini ya, Mas? Dari tadi aku nunggu kamu di luar. Tamu-tamu Mas semua udah pada pulang? Mas belum pulang-pulang juga. Rupanya ada meeting tambahan. Mantan bos ketemu sembunyi-sembunyi dengan mantan sekretarisnya, gitu? Des, malu. Duduk dulu deh, biar aku jelaskan. Apalagi sih Mas yang harus dijelaskan? Jelas-jelas Mas berdua di sini sama sekretaris Mas. Maaf, Pak. Tampaknya saya harus pulang. Permisi, Pak. Des, kamu lihat kan? Tina mau ketemu saya itu karena dia mau pamit. Dia mau keluar negeri. Dan kamu lihat tadi, kalau aku meeting dengan teman-temanku. Oke, kalau sampai ada apa-apa dengan Mas, dengan dia, Mas tanggung sendiri akibatnya. Udah, ayo kita pulang. Jelita? Halo? Iya, Pak Hasan? Raka, saya ada berita baik untuk kamu. Ada apa, Pak? Kamu akan mendapat promosi kenaikan jabatan. Tapi kamu saya tugaskan dulu selama 1 tahun untuk ikut program pelatihan perusahaan kita di Singapura. Waktu keberangkatannya bisa kamu pilih nanti, oke? Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Kayaknya saya nggak bisa deh. Saya lagi banyak kerjaan sekarang.
Saya lagi ada wawancara. Iya, tapi kamu kalau sudah selesai wawancara jemput ya. Soalnya kalau di tempat dokter pasti lama, Roy. Ya. Oke deh. See you. Bye. Saya dan Pak Wijaya sangat terkesan dengan hasil wawancara kami dengan Anda. Jadi saya berharap Anda bisa bekerja secepatnya di perusahaan kami. Terima kasih, Pak. Tapi saya minta diberi waktu untuk memikirkan kebijaksanaan yang diberikan perusahaan Bapak untuk saya. Oh, oke. Terima kasih, Pak. Iya. Sampai ketemu. Permisi. Lip, muka lo kok ditukuk gitu sih? Bukannya malah happy skripsi lo dapet A. Raka, aku nggak telepon ya. Udah deh, mendingan lo ke depan sana. Soalnya si Raka lagi nungguin lo di kantin. Ada berita gembira buat lo. Beneran lo? Ya udah cepetan ke sana. Lid, udah lu buruan sana. Raka udah nungguin lo. Udah buruan. Oke. Ih, Jakarta lo kayak gini. Romantis dikit, kenapa? Emang dia doang yang bisa. Kampus ya. Jadi kita kesana. Selamat sore, Lisa. Apa kabar? Baik. Ada apa? Sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan sama kamu. Pernikahan saya sama Alan hanya seumur jagung. Apa? Kamu sudah pisah sama Alan? Kenapa bisa begitu, Lis? Ceritanya panjang, Raka. Apa kamu ada waktu untuk ketemu saya? Saya butuh seseorang yang bisa mendengarkan saya. Iya, saya mengerti. Saya akan usahakan untuk bisa ketemu sama kamu. Tapi, Jadi gitu. Lu datang ke sini sengaja mau memperlihatkan kalau lu lagi telepon nama cewek lain gitu. Gitu. Halo? Raka? Jadi lu datang ke sini sengaja manas-manasin gue dengan telepon-teleponan sama cewek yang pernah lu taksir. Begitu? bukan begitu, Jelita. Dia cuma mau nanya kabar saya aja. Kalau memang dia cuma nanyain kabar lo, kenapa lu nggak bilang aja tuh poin sama dia? Kalau lu udah punya pacar dan lu bakal married sama pacar lo. Malah lu ngajakin ketemuan lagi. Dengerin saya dulu dong. Oke, dia sedang ada masalah dan dia butuh bantuan saya. Kalau perlu, nanti kamu ikut saya biar saya kenalin sama dia. Lo, mau kenalin gue? Lo tau gak? Lebih baik gue putus sama lo. Ngerti? Jelita! Jelita! Rak, lo bener-bener putus sama Jelita? Dia yang bilang begitu, Den. Tapi bukan lo yang bilang putus, kan? Den, aku nggak bisa mengerti dengan sifat Jelita. Tapi, aku pasrah aja sih kalau dia memang bukan jodoh aku. Karena sekarang ini aku kan lagi konsen dengan pekerjaan aku. Jadi aku pikir keputusan untuk cepat-cepat ngambil training di Singapura adalah keputusan yang tepat. Ya, tapi kan nggak mesti besok lo harus pergi. Minggu depan kan masih bisa. Dan lagi pula, lo kan jadi punya waktu untuk bicara sama Jelita. Lebih cepat aku pergi dari sini lebih baik, Den. Supaya aku nggak larut dalam kesedihan aja. Ah, ya udahlah, terserah lo deh. Pokoknya gue udah putus sama Raka. Gue nggak mau ngomongin lagi soal pernikahan. Aduh, Lid, lu tuh ngomong cuma ngikutin emosi lo aja, tau gak sih? Gue nggak cuma emosi, gue serius. Gue sekarang ini gue nggak mau ngomongin soal pacaran lagi. Gue nggak mau. Lu tuh nggak mesti mikirin untuk membina hubungan pacaran lagi. Yang lu mesti pikirin, gimana cara lu membina hubungan untuk menuju jenjang pernikahan. Dan Raka adalah pilihan yang tepat.
Enggak. Kalau gue udah ngomong enggak. Keputusan gue udah bulat. Lid, coba lo denger gue baik-baik. Jangan cuma ngikutin mulut lo doang. Coba biarin hati lo yang bicara, Lid. Sekarang si Raka udah mau pergi ke Singapura untuk promosi jabatannya selama 1 tahun. Lo udah gak punya banyak waktu lagi, Lid. Lo mesti buru-buru sebelum dia berubah pikiran dan melupakan lo. Lo mau kayak gitu? Baik-baik ya, Den. Doain aku supaya sukses ya, pasti. Makasih ya, Den. Jaga diri baik-baik ya. Gue pasrah deh, Kat. Kalau seandainya dia pulang dari Singapura, masih bisa nerima gue bersyukur. Gue rasa gue jatuh cinta sama dia. Gue gak tahu lagi mesti ngomong apa, gue bingung. Gue punya perasaan kalau dia orang yang tepat untuk menjadi suami gue. Dia pasti bisa ngebimbing gue yang keras kepala kayak begini. Gue sayang banget sama dia. Gue kangen banget sama dia. Gue gak bisa terima kalau dia dimiliki sama orang lain. Gue gak bisa. Kat, kalau seandainya gue nyusul dia ke sana, mau maluin gak? Kamu gak perlu menyusul aku ke Singapura, Lid. Raka, jangan tinggalin gue. Bawa gue kemanapun lu pergi, bawa gue. Gue sayang sama lu, gue sayang banget sama lu. Jangan tinggalin gue. Kamu jangan nangis lagi ya. Aku kan sekarang sudah ada di sini. Saudara Raka, sebelum saya menikahkan Anda dengan calon istri Anda yang bernama Jelita binti Sutowo, saya ingin menanyakan lebih dulu, apakah Anda sudah benar-benar mengenal calon istri Anda? Sudah. Apakah Anda ikhlas menikahi Jelita binti Sutowo untuk dijadikan istri Anda dalam keadaan suka dan duka? Saya ikhlas. Alhamdulillah. Sekarang Jelita. Saudari Jelita, sebelum saya menikahkan Anda dengan calon suami Anda yang bernama Raka bin Sastrawijaya, saya ingin menanyakan lebih dulu, apakah Anda sudah benar-benar mengenal calon suami Anda? Sudah. Apakah Anda ikhlas menikah dengan Raka bin Sastrawijaya untuk dijadikan suami Anda dalam keadaan suka dan duka? Saya ikhlas. Alhamdulillah. Sekarang akad nikah akan dilaksanakan oleh Saudara Pram Sutowo selaku wali dari mempelai wanita. Saudara Pram, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan
Raka bin Sastrawijaya kepada Jelita binti Sutowo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Jelita binti Sutowo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah? Sah. Alhamdulillah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.